Tin Yu melangkah pergi. Namun baru beberapa langkah dia berjalan, Xin Yin telah menahan langkahnya. Tunggu. Bukan maksudku berkata seperti itu padamu. Aku hanya tak ingin kau memberikan pedang giok ungu yang mempunyai nilai jual tinggi itu kepadaku. Karena aku tak ingin di masa depan diriku mempunyai hutang budi kepadamu. Ucap Xin Yin. Ini adalah hadiah dariku. Hadiah dari seorang teman yang ingin dekat denganmu. Jangan kau lihat dari nilainya. Lihatlah dari ketulusan hati orang yang memberinya. Nona gemuk. Sudah kukatakan jika aku telah menganggapmu sebagai teman. Dan tak ada ruginya bagiku jika aku harus mengeluarkan koin emas demi untuk mendapatkan seorang teman sepertimu. Ucap Tin Yu. Baiklah Tin Yu. Aku menerima hadiah pedang giok ungu ini darimu. Jawab Xin Yin. Nah gitu dong. Karena kau telah menganggapku sebagai seorang teman walaupun dengan terpaksa, maka aku juga akan memberikanmu kitab kuno teknik pedang 8 pilar yang telah kulepas segelnya. Dan juga ada beberapa sumber daya yang ada di dalam kotak penyimpanan ini. Semua benda-benda di dalam kotak ini dapat membantumu dalam berkultivasi. Ucap Tin Yu sambil duduk di samping Xin Yin. Apa kau tak salah memberikan semua ini padaku? Dan satu hal lagi. Aku tak terpaksa menganggapmu sebagai temanku. Ucap Xin Yin. Ha. Semua barang-barang itu tak berguna bagiku. Lebih baik aku memberikannya pada seorang teman. Mungkin bisa lebih bermanfaat jika barang-barang itu berada di tangannya. Nona gemuk, aku tak akan kekurangan bila harus memberikan semua itu padamu. Sebagai seorang teman, aku hanya ingin kau berlatih sungguh-sungguh dan mempelajari teknik pedang 8 pilar yang ada di dalam kitab kuno itu. Agar kelak kau bisa menjadi seorang kultivator yang pilih tanding. Jawab Tin Yu. Xin Yin memasukkan barang-barang pemberian Tin Yu ke dalam kotak penyimpanannya, dan berkata, "Mengapa kau terus saja memanggilku dengan sebutan Nona Gemuk? Apakah kau tak ingin mengetahui namaku? Dan mengenalku lebih dalam lagi melebihi rasa seorang teman?" Tanya Xin Yin yang mulai terbawa suasana akan kebaikan Tin Yu. "Hei. Anggap saja aku teman lama yang mungkin bertemu sekali ini saja. Perasaan tak bisa dimainkan. Dari awal saat aku melihat wajahmu di hutan waktu itu, aku sudah terkesan dengan mata indah di bawah alis tebal. Terkesan dengan wangi tubuhmu. Terkesan dengan bibir merah merekah dan hidung mancungmu. Terkesan dengan wajah cantik merona yang ada padamu. Karena itu aku tak ingin mengenalmu lebih dalam lagi. Cukup sebagai teman saja." Ucap Tin Yu. "Maksudmu, aku tak pantas dekat denganmu melebihi seorang teman?" Tanya Xin Yin. Nona gemuk. Jika rasa itu melebihi dari seorang teman dan tak bisa saling bertemu, hal itu akan menyisakan bayangan. Bayangan akan menyisakan rindu. Dan rindu akan membuat rasa ingin bertemu. Sementara kita berdua tahu, kita telah terpisah jarak, ruang dan waktu, untuk melatih diri agar bisa menjadi seorang kultivator kuat di masa depan. Jawab Tin Yu sambil berdiri dari duduknya. Nona gemuk. Biarkan takdir yang menentukan langkah kita. Biarkan takdir berjalan sesuai dengan iramanya. Dan biarkan takdir yang mempertemukan kita kembali. Aku pamit. Ucap Tin Yu sambil melesat pergi meninggalkan Xin Yin. Xin Yin terdiam sambil terus melihat kepergian Tin Yu hingga hilang di gerbang kota. Perasaan hatinya menjadi tak karuan setelah mendengar perkataan dari mulut Tin Yu. Aku ingin takdir itu mempertemukan kita kembali. Di saat kita telah sama-sama dewasa dan dapat berpikir dengan matang. Di saat itu aku akan menjadi kultivator kuat seperti keinginanmu.
Dan aku akan tunjukkan kepadamu jika aku mampu melakukannya, bisik Shin Yin. Hari itu adalah hari perpisahan Shin Yin dan Tin Yu. Kereta kuda terus membawa Shin Yin menuju ke kota bunga persik tempat keberadaan klan Wutang berada. Sementara Tin Yu melesat kembali ke penginapannya. Sementara itu, selepas kepergian seluruh kepala negara untuk kembali ke kerajaan mereka masing-masing, Ratu Yanling memanggil Jenderal Gonglang untuk menemuinya. Hamba menghadap Ratu, ucapnya. Apa yang kau ketahui tentang pemuda yang bernama Tin Yu itu? Tanya sang ratu. Tin Yu adalah anak dari Putri Sing Xialin, yang kini dalam perlindungan naga giok leluhurku sekaligus guru baginya. Naga giok akan melatih Tin Yu dan berjanji akan membawanya kembali di Kekaisaran Phoenix saat pertarungan dengan Pangeran Huang Qin yang akan berlangsung 3 tahun dari sekarang. Naga giok meminta kepada Yang Mulia Ratu agar tak mencari Tin Yu selama 3 tahun itu. Biarkan Tin Yu fokus di dalam latihannya, agar mampu untuk mengalahkan Pangeran Huang Qin di dalam sebuah pertarungan yang kelak akan terjadi, jawab Jenderal Gonglang. Tubuh sang ratu bergetar, menahan rasa yang ada dalam dirinya. Dia tak menyangka jika putranya masih hidup. Karena Ratu Yanling tak mempunyai anak, maka anak dari Putri Sing Xialin dan suaminya telah dianggapnya sebagai anak kandungnya sendiri. Ini merupakan kabar gembira bagiku. Putraku pewaris Kekaisaran Phoenix masih hidup. Dia akan menjadi putra mahkota setelah kedatangannya kembali dari perjalanannya, ucap Ratu Yanling. Setelah mengetahui jika putranya masih hidup, keseharian Ratu Yanling menjadi lebih ceria. Tak ada lagi wajah murung yang selama ini melekat di wajahnya. Selepas kepergian sang suami yang memilih untuk menjadi jenderal tertinggi di Istana Langit. Dengan keceriaan sang ratu, membuat suasana di Istana Phoenix menjadi lebih tentram dan damai. Sementara itu di tempat nun jauh di sana, tepatnya di dalam klan Zi, tampak Penatua Ziki begitu sangat kagum akan kecerdasan Feng Yu dalam berlatih teknik-teknik yang telah diajarkan padanya. Aku yakin di masa depan kau akan menjadi kultivator yang pilih tanding. Dan mulai hari ini aku akan mewariskan padamu teknik mistik cahaya embun yang belum pernah terkalahkan kepadamu, ucap Penatua Ziki. Tapi untuk menguasainya kau harus merubah struktur tulangmu, paling tidak menjadi tulang naga langit, agar pondasi tubuhmu menjadi kuat untuk menahan kekuatan besar dari teknik mistik cahaya embun, ucap Penatua Ziki. Guru, bantu aku untuk merubah struktur tulangku agar dapat menguasai teknik mistik cahaya embun itu, jawab Tin Yu. Aku pasti membantumu, karena aku mempunyai cara khusus untuk merubah tulang tubuhmu menjadi tulang naga langit. Besok pagi kita akan masuk ke dalam hutan klan. Persiapkan dirimu. Perbanyaklah istirahat karena esok adalah hari tersulit bagimu, ucap Penatua Ziki. Baik guru, ucap Feng Yu singkat. Episode sebelumnya, menyamar. Episode berikutnya, pulang naga langit.